Takutnya ini saya cuma takut anak itu jadi down, di pressure di sekolah gitu loh, sama murid-murid yang lain. Status Inara di sini apa ya dengan kamu ya? Menikah. Hah? Kita udah menikah. Mau harus gimana, Allah tahu. Allah kasih petunjuk hal itu. Allah bisa bawa orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sosok Insanul Fahmi belakangan ini benar-benar menyita perhatian publik akibat isu kurang sedap yang menyeret namanya dan selebritis Inara Rusli. Dan setelah sempat bungkam, Insan akhirnya muncul buka suara. Kemunculan Insanul Fahmi tentunya berhasil menghadirkan perspektif baru terkait isu dugaan perselingkuhannya dengan Inara Rusli yang kadung bergulir liar di masyarakat. Pasalnya, lewat kemunculan itu, Insan cukup banyak menguak fakta-fakta baru yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Salah satunya terkait klarifikasi hubungannya dengan ibu 3 anak itu, di mana Insan menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya dan Inara sudah terikat pernikahan siri sejak bulan Agustus tahun 2025 silam. Lantas, seperti apakah penjelasan Insanul Fahmi soal pernikahannya dengan Inara Rusli? Kalau boleh saya tahu, status Inara di sini apa ya dengan kamu ya? Menikah. Hah? Kita udah menikah. Ya, ada buktinya. Kamu dengan Inara? Iya. Aku tunjukin. Ini mungkin belum bisa aku share, tapi buat aku. Oke. Aku nggak boleh share, aku baca ya. Iya. Aku izin baca ya. Saya bertanda tangan di bawah ini menerangkan nama tersebut Insan Ina Idola Rusli pada hari sekian tanggal bulan 8 bertempat tinggal di Jakarta. Kedua pihak telah melangsungkan akad nikah berdasarkan tuntunan syariat agama Islam dengan mas kawin sekian, ada saksi, bukti, tanda tangan. Kalau respon ya kaget, sama kita semua kaget sih. Maksudnya kenapa bisa ada seperti itu, kita juga agak shock juga. Sekali lagi saya tanya, berarti Inara pada waktu menikah dengan kamu, dia taunya kamu duda? Iya, harusnya. Wah, kamu ada fotonya nggak ya untuk membuktikan? Kalau itu kan kertas ya. Saya kertas kan bisa dibuat ya. Saya minta fotonya dan saya mau minta tanggalnya. Bukti bahwa benar sesuai dengan tulisan yang saya baca. Ya, sama si Ina itu. Oh, ini video. Iya. Saya cepetin ya. Jadi kamu jalanin 2 kehidupan. Di Jakarta kamu ada istri, kamu ngomong dengan Inara bahwa kamu sudah duda. Di sana pun kamu... Jadi aku bilang kayak aku lagi proses cerai karena proses talak. Aku udah talak 2. Kamu bilang kamu sudah proses cerai atau kamu sudah cerai? Aku bilang waktu itu talak 2 dan aku sangat tidak mungkin untuk melanjutkan kayaknya. Berarti kamu mengabu-abukan semuanya ini. Berarti kamu memframe diri kamu itu adalah sebenarnya duda. Secara tidak langsung ya. Yang ditangkap Inara mungkin. Pengakuan Insanul Fahmi bahwa dirinya sudah menikahi Inara Rusli secara siri memang berhasil menuai sorotan dari jutaan pasang mata. Bagaimana tidak, hal itu diduga ia lakukan tanpa pengetahuan Wardatina Mawa, sang istri pertama. Namun yang mengejutkannya lagi, dalam kesempatan yang sama, Insan juga berbagi cerita bahwa dirinya sempat dibuat gundah gulana akibat keputusannya. Sampai-sampai ia sempat mencoba untuk membuka ruang diskusi
dan mempertemukan Inara dengan Mawa sang istri pertama. Lantas, seperti apakah pengakuan Insan terkait rencananya mempertemukan Mawa dan Inara Rusli? Waktu itu aku coba buka ruang diskusi. Mawa sempat hampir menerima dari gesturnya, dari cara dia ngerespon gitu kan. Coba, yaudah coba tektokan lah antara kamu sama dia, aku bilang. Aku kasih waktu, aku bilang. Waktu itu aku belum bilang sama Mawa kalau aku udah nikah. Tapi aku coba kayak supaya lakukan pendekatan. Aku coba lakukan pendekatan. Ya udah waktu itu dia minta waktu kayak, dari waktu itu dia ngomong kayak, nanti bagi waktunya gimana, adilnya gimana. Katanya. Udah nanti kita bicarain gitu. Karena kan abang kan juga kan seminggu sekali, 3 hari di Medan, 4 hari di Jakarta gitu terus selama beberapa tahun. Mau mondar-mandir terus. Mau harus gimana Allah tahu. Allah kasih petunjuk hal itu. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu bersama orang yang kuat. Allah selalu bersama orang yang sabar. Allah gak bakalan tinggalin orang yang sabar. Orang yang terlalu tidak jolimi. Jadi dari situ dia minta waktu. Oke, nggak apa-apa. Abang kasih ya waktu nanti. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik. Karena abang nggak pengen nanti ke depan ada fitnah. Karena memang sebelumnya juga Insan ke Inara itu Insan yakinin bahwasanya kenapa bagus kita cepet aja nikah. Karena kita karena kita kesana kesini bareng nih. Aku nggak pengen nanti dipotret media terus digoreng. Terus istriku tahu kayak bagus aku kasih tahu aja sama istri aku. Oke. Tapi ternyata kejadian semua ya. Meledak seperti ini. Apa yang aku hindari. Di lain sisi, sengkarut konflik panas yang menyelimuti hubungan antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli juga dibuat semakin rumit dengan adanya barang bukti video yang dipegang oleh Mawa. Seperti diketahui, belum lama ini, Mawa sempat berbagi cerita kalau dirinya memiliki barang bukti berbentuk rekaman CCTV yang digadang-gadang menguatkan dugaannya. Dan tidak tanggung-tanggung, rekaman itu bahkan dikabarkan sudah berada di tangan pihak berwajib demi kepentingan laporan polisi yang dilayangkan Mawa beberapa waktu lalu. Dan lewat kemunculan perdananya, Insanul Fahmi pun memberikan tanggapan terkait rekaman tersebut, di mana ia membuka cerita bahwa rekaman itu merupakan rekaman CCTV rumah Inara. Lantas, mengapa rekaman CCTV rumah Inara bisa berada di tangan Mawa? Mungkinkah pula ada campur tangan Virgon selaku mantan suami Inara di balik itu? Bagaimana ceritanya video di rumah Inara bisa ada di tangan orang lain? Itu yang lagi kita cari tahu. Kita lagi coba cari tahu itu. Cuman ada dugaan sih, ini ada clue sedikit. Tapi ya itu diduga ya. Aku masih belum... Ini siapa yang ngechat ini? Ini ex-nya Inara, chat ke Inara? Iya. Saya izin baca boleh ya? Iya, boleh. Mudah-mudahan kamu udah nikah siri ya. Karena aku udah punya bukti kamu hubungan badan di lantai 3. Anak-anak aku bawa dulu sampai badannya reda. Iya. Gak mungkin aku buat laporan, tapi aku nggak ada bukti yang kuat dong. Ada bawa buktinya? Ada. Oh, ini buktinya bukti hubungan dewasa ini? Ya, sebenarnya sangat memalukan. Yang saya kaget, si pelapor, istri orang tersebut ya, bisa dapat barang bukti kayak CCTV katanya dan apa segala macam. Kayaknya sih nggak main-main kan gitu. Tapi semoga sih semoga sih harapan saya sih hoax ya gitu ya. Takutnya ini saya cuma takut anak itu jadi down, di pressure di sekolah gitu loh sama murid-murid yang lain. Takutnya ngomong oh iya nih malu gitu kan.
Anak gue soalnya dokter, lebih tahu dia gitu-gituan kan gitu. Apa psikologisnya orang kan gitu. Gitu aja sih. Tentu masih segar di memori bagaimana publik dibuat berspekulasi tentang semua ini sebelum Insanul Fahmi muncul untuk pertama kalinya. Dan salah satu yang sempat ramai dibicarakan adalah isu pertemuan pertama mereka berdua. Yang mana Insanul Fahmi diduga pertama kali menatap mata dan dipertemukan dengan Inara dalam sebuah acara kajian. Hal itulah yang sempat membuat caci maki semakin perih datangnya. Namun dalam kemunculannya kemarin, Insan sontak membantah hal tersebut. Lantas seperti apa momen pertemuan perdana Inara dan Insan? Serta bagaimanakah pula tanggapan Insan terhadap dugaan yang menyebut dirinya diperkenalkan dengan Inara oleh seorang ustadz? Sama sekali nggak, bukan ustadz, bukan di kajian, nggak ada hubungannya sama sekali. Berapa lama kalian sudah kenal? Dari Juli. Memang baru ya berarti? Iya, sebenarnya udah Juli 2025 ini? Iya, sebenarnya udah sama-sama tahu dari lama, cuman di pas yang intens, maksudnya kayak kita bahas bisnis itu dari Juli. Dikenalin sama teman gitu kan. Waktu itu teman ngomong kayak si Inara ini pengen develop bisnis. Kebetulan aku memang orang yang nge-create bisnis gitu kan. Jadi kayak katanya dia mau buka cafe, mau buka travel. Kebetulan aku juga punya satu travel marketplace gitu kan yang lagi aku develop. Dan yaudah aku coba match di situ lah kayak gabung. Dan dari awal pertama kali kita meeting nggak ada kepikiran buat apapun semuanya. Bahkan aku diem. Bahkan orang-orang tahu di situ aku diem, banyak diem karena memang aku udah punya konflik sebelumnya. Oke, tapi bukan di kajian? Wah, sama sekali enggak. Sementara itu, dalam kesempatan kemarin, Insan tidak hanya bercerita soal perkara yang kini panas, tetapi juga tentang rekam jejak kisah bahtera rumah tangga yang sudah ia arungi bersama Mawa sejak tahun 2019 silam. Ya, memutuskan untuk menikah di usia yang terbilang sangat muda, yakni 19, hampir 6 tahun sudah Insan menjadi seorang suami bagi Mawa. Mulanya, semua berjalan indah, namun perlahan-lahan mulai muncul kerikil-kerikil kecil yang memberi warna tersendiri. Lantas, seperti apakah cerita Insan soal pernikahannya dengan Mawa? Serta benarkah pula pernikahan mereka benar-benar penuh konflik? Kami nikah dari umur 19 tahun dan 18 tahun kan. Dari usia yang sangat muda. Di situ sangat minim memang pengetahuan kami untuk menjalankan pernikahan. Ada beberapa hal yang mungkin menurut aku fatal, tapi aku nggak bisa buka aibnya di sini karena menurut aku dia tetap ibu yang baik. Buat anakku, ada beberapa hal yang selalu aku bilang kayak aku cuman pingin, pressure aku di luar udah banyak. Dari dulu aku cuman minta di rumah itu tolong kayak kita kalau komunikasi intonasinya dijaga, pemilihan bahasa, momentum, karena pressure aku udah banyak. Karena waktu itu aku juga lagi recovery dari aku waktu itu sakit asam lambung juga kan. Komunikasi dengan IR, responnya IR seperti apa Kak? Mungkin membantah atau mengiyakan atau seperti apa? Sekarang udah gak ada komunikasi sama sekali. Di blok atau seperti apa? Gak ada di blok. Tadinya aku nggak ada kepikiran buat nikah sama Inara, nggak ada sama sekali. Demi Allah, sama sekali pertama kali ketemu aku nggak ada niat. Memang pure business, demi Allah. Dan aku waktu itu ngelihat kayak ada hal-hal yang selama ini aku butuhkan dan aku butuh itu. Kayak soal kelembutan. Bukan menggoda, tapi kayak cara ngomong yang intonasi. Kan aku bilang intonasi, pemilihan kata, momentum. Terlepas dari klarifikasi dan sederet fakta baru yang ia bagikan, Insanul Fahmi tetap tidak menampik
jika semua permasalahan ini berakar pada dirinya. Dan dengan mata memerah akibat air mata yang deras bercucuran dan suara yang terbata-bata, Insanul Fahmi pun menuturkan sebuah permintaan maaf kepada semua pihak yang terlibat serta publik yang ikut terkena kegaduhan. Permintaan maaf khusus juga ia tujukan kepada Mawa sang istri selaku pihak yang paling tersakiti. Dan tak lupa, Insan juga mengucapkan permintaan maaf kepada Inara dan keluarga lantaran gagal menjadi calon yang baik. Sontak saja, publik pun kembali dibuat bertanya-tanya tentang mengapa ia menyebut calon, sedang pada permulaan ia mengaku sudah menikah siri dengan Inara. Aku mau minta maaf juga sama Mawa, sama keluarganya. Karena aku gak bisa tegas, harusnya aku buat konkret dari awal sebelum kenal sama orang lain. Aku minta maaf sama Mawa belum bisa jadi suami yang baik. Aku minta maaf sama anak aku, Afnan. Belum bisa jadi ayah yang baik. Walaupun aku selalu berusaha buat menuhin semua, tapi aku tetap salah. Aku yang salah. Aku minta maaf sama Inara. Aku minta maaf sama keluarga Inara. Maaf udah ngelibatin di kehidupan aku yang rumit. Maaf kalau aku bukan calon yang baik. Aku minta maaf sama orang tuaku, sama adik-adik aku, keluarga. Udah buat malu. Aku mau minta maaf juga buat karyawan-karyawan yang terdampak. Terdampak ke keluarganya juga. Aku juga mau minta maaf sama teman-teman yang ada di sekeliling aku, termasuk di komunitas. Teman Sarah harus gak ada yang salah. Mereka gak tahu apa-apa. Guru-guru aku semuanya gak tahu apa-apa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.